Yo guys, apa kabar? Kembali lagi nih sama gue di channel Sainesia ini. Tahu nggak sih, dulu bumi kita ini tuh kayak setting film monster banget. Beneran deh, bayangin aja. Ada kadal yang gedenya setinggi gedung 5 lantai. Kecoa yang ukurannya segede anjing. Bahkan burung yang sayapnya bisa nutupin lapangan basket. Gila kan? Nah, di video kali ini kita bakal mengungkap misteri yang super menarik. Kenapa sih hewan-hewan zaman dulu tuh pada jumbo-jumbo banget ukurannya? Dan yang lebih seru lagi, kita bakal bahas gimana mereka bisa hidup dan bertahan dengan ukuran segede gitu. So, pastiin lo udah nyiapin cemilan yang banyak, karena kita bakal mulai petualangan seru ke masa lalu. Sebelum kita ngomongin kenapa mereka bisa gede, pertama kita harus tahu dulu nih, kapan sebenarnya era hewan-hewan raksasa ini ada. Jadi guys, sekitar 250 juta tahun yang lalu sampai 65 juta tahun yang lalu, bumi kita tuh kayak gym raksasa deh. Isinya makhluk-makhluk yang size-nya extraordinary banget. Periode yang paling terkenal tuh namanya zaman Mesozoikum. Nah, zaman ini dibagi jadi 3 era, Trias, Jura, dan Kapur. Kalau lo pernah nonton Jurassic Park, yup, itu settingnya di era Jura. Tapi sebenarnya dinosaurus ada di ketiga era ini. Dan bukan cuma dinosaurus doang yang gede. Ada juga serangga raksasa, kadal terbang super size, bahkan amfibi yang gedenya bisa bikin lo melongo. Oke guys, sekarang kita bakal ngebahas sesuatu yang super krusial dan mind-blowing. Jadi, bumi yang kita tinggalin sekarang tuh sebenarnya udah beda banget sama bumi di zaman purba. Ini bukan cuma masalah waktu doang, tapi bener-bener kayak main game di level yang completely different. Bayangin aja, kalau sekarang lo main game di mode normal, bumi zaman dulu tuh kayak main di mode yang belum di-unlock dan punya physics engine yang beda. Nah, yang bikin bumi zaman dulu tuh spesial banget adalah kadar oksigennya. Coba deh bayangin, sekarang kita napas udara dengan kadar oksigen sekitar 21% doang, tapi di zaman purba, kadar oksigennya bisa nyampe 35%. Itu tuh kayak lo dikasih nitro boost atau power up gitu di game. Dengan kadar oksigen yang segitu tingginya, nggak heran kalau serangga zaman dulu bisa tumbuh jadi monster-monster mini. Kenapa bisa gitu? Karena sistem pernapasan serangga yang namanya trakea itu jadi super duper efisien dengan oksigen yang berlimpah. Mirip kayak lo ganti mesin motor biasa jadi mesin turbo. Yang lebih keren lagi, suhu bumi zaman dulu tuh stabil dan hangat banget. Nggak kayak sekarang yang kadang bisa ekstrim panas terus tiba-tiba ekstrim dingin. Ini tuh kayak bumi punya termostat alami yang sempurna. Bayangin aja tinggal di tempat yang suhunya selalu cozy, nggak perlu AC atau pemanas ruangan. Nah, kondisi kayak gini bikin semua makhluk hidup jadi lebih gampang buat berkembang. Terus ada satu faktor lagi nih yang bikin bumi zaman dulu jadi surga buat para makhluk raksasa. Kadar CO2 yang tinggi. Mungkin sekarang kita sering dengar CO2 itu jahat dan bikin global warming. Tapi di zaman purba, jumlah CO2 yang tinggi ini justru jadi blessing in disguise. Kenapa? Karena CO2 yang tinggi bikin tumbuhan jadi kayak di boost pakai cheat code. Mereka tumbuh dengan kecepatan gila-gilaan dan ukuran yang jumbo. Dan ini tuh menciptakan efek domino yang amazing banget. Tumbuhan yang super size ini jadi kayak restoran all you can eat buat para dinosaurus herbivora. Mereka bisa makan sepuasnya dan dapat nutrisi yang maksimal. Nah, karena herbivora makin montok dan sehat, para karnivora juga ikutan happy karena makanan mereka jadi lebih bergizi. Ini tuh mirip kayak rantai supply makanan yang perfect. Lo bisa bayangin nggak? Gimana rasanya hidup di dunia kayak gitu? Oksigen yang berlimpah bikin napas jadi lebih enteng. Suhu yang perfect bikin nggak perlu mikirin cuaca. Dan makanan yang tersedia di mana-mana. Bumi zaman dulu tuh literally paradise buat makhluk hidup. Fun fact yang super menarik nih guys. Kalian pasti udah tahu kan kalau hewan purba tuh ukurannya gede-gede banget. Nah, di dunia sains ada istilah keren yang namanya gigantisme evolusioner. Sebenarnya ini tuh fenomena yang terjadi ketika suatu spesies berkembang jadi makin besar seiring berjalannya waktu. Lo tau gak sih kenapa mereka bisa sampai segede itu? Ternyata ada beberapa alasan yang bikin ukuran besar jadi kayak survival kit buat mereka. Pertama, coba bayangin. Kalau lo segede T-Rex, siapa yang berani ganggu? Yup, makin gede ukuran tubuh, makin dikit predator yang bisa ngancem.
Ini kayak punya armor alami gitu deh. Yang kedua, tubuh gede tuh sebenarnya kayak punya power bank raksasa. Mereka bisa nyimpen energi lebih banyak dari makanan yang mereka makan. Jadi kalau lagi susah nyari makan, masih ada cadangan energi yang bisa dipakai. Smart banget kan? Terus, dengan badan yang gede, mereka juga bisa jelajahin wilayah yang lebih luas. Ini penting banget buat nyari makanan atau tempat tinggal baru. Nah, yang lebih keren lagi nih, ukuran badan yang gede ternyata bikin mereka lebih jago ngatur suhu tubuh. Ini karena perbandingan volume sama luas permukaan tubuh mereka yang unik. Kayak misalnya Stegosaurus, dia punya radiator alami dari plat-plat di punggungnya yang membantu ngatur suhu tubuh. Keren kan? Tapi guys, yang penting diinget nih, proses mereka jadi gede tuh nggak kayak makan Super Mario Mushroom yang langsung transform jadi gede. Ini butuh waktu yang super lama, jutaan tahun malahan. Prosesnya tuh kayak main game RPG gitu deh. Setiap generasi dapat skill point buat ngembangin karakteristik tubuh mereka. Dikit-dikit lama-lama jadi bukit, sampai akhirnya mencapai ukuran maksimal yang kita tahu sekarang. Yang lebih seru lagi, setiap spesies punya strategi sendiri dalam proses gigantisme ini. Ada yang fokus numbuhin leher biar bisa nyampe makanan di tempat tinggi kayak Brachiosaurus. Ada juga yang develop otot super kuat kayak T-Rex. Ini tuh kayak tiap spesies punya skill tree sendiri yang mereka maxing out sesuai kebutuhan survival mereka. Epic banget kan? So guys, next time kalau kalian lihat fosil atau gambar dinosaurus yang super gede, ingat ya kalau itu tuh hasil dari proses evolusi yang super panjang dan kompleks. Mereka nggak cuma gede-gedean doang, tapi emang ada alasan ilmiah yang bikin ukuran mereka jadi segede itu. Nature emang keren banget ya. Dan yang bikin lebih mind-blowing lagi, penelitian tentang gigantisme evolusioner ini masih terus berkembang sampai sekarang. Para ilmuwan masih sering nemuin fosil-fosil baru yang kasih kita insight tambahan tentang gimana proses pertumbuhan ukuran tubuh ini terjadi. Seru banget gak sih? Siapa tahu di masa depan bakal ada penemuan baru yang bikin kita lebih paham lagi tentang fenomena ini. Lo pasti mikir kan, gila, makan berapa banyak tuh buat ngisi perut segede gaban? Well, jawabannya banyak banget. Contohnya nih, Brachiosaurus. Dinosaurus leher panjang yang kita sering lihat di film-film. Dia bisa makan sampai 400 kg tumbuhan sehari. That's like makan 2000 burger dalam sehari. Dan karena tumbuhan zaman dulu nutrisinya super kaya, mereka dapat asupan gizi yang optimal. Para karnivora juga nggak kalah heboh makannya. T-Rex misalnya, dalam sekali makan bisa habis 230 kg daging. Bayangin aja, itu setara sama berat 3 kulkas. Tapi karena metabolisme mereka lebih lambat dari hewan sekarang, mereka nggak perlu makan sesering itu. Sekali makan, bisa bertahan hingga berminggu-minggu tanpa makan lagi. Nah, yang lebih amazing lagi nih guys, tubuh mereka tuh punya engineering yang super canggih buat support size mereka yang jumbo. Tulang mereka ringan tapi super kuat, mirip kayak struktur bangunan modern sekarang. Jantung mereka juga punya sistem pompa spesial buat mastiin darah nyampe ke kepala yang tinggi banget. Kalau Brachiosaurus misalnya, punya jantung yang beratnya bisa sampai 400 kg. That's literally seukuran mobil kecil. Terus, yang keren, mereka punya sistem pendingin internal yang efisien banget. Kayak AC built-in gitu. Ini yang bikin mereka bisa survive di berbagai kondisi cuaca. Fast forward ke masa sekarang, why we don't have these awesome giants anymore? Well, ada beberapa faktor yang bikin mereka nggak bisa survive sampai sekarang. Yang paling famous ya, asteroid impact 65 juta tahun lalu. Tapi, bukan cuma itu doang. Perubahan iklim yang drastis, berkurangnya kadar oksigen di atmosfer, dan evolusi kompetitor baru juga jadi faktor krusial. Simpelnya, kondisi bumi sekarang udah nggak support lagi buat sustain kehidupan makhluk segede itu. Ini kayak lo nyoba install game sangat berat di komputer jadul. Ya, nggak akan jalan. But guys, meskipun hewan-hewan raksasa udah punah, legasi mereka masih ada sampai sekarang loh. Coba lihat gajah, jerapah, atau paus biru. Mereka tuh kayak mini version dari ancestors raksasa mereka. Dan yang lebih cool lagi, fosil-fosil yang mereka tinggalin udah bantu kita banyak banget buat ngerti gimana evolusi bekerja.
Thanks to them, kita jadi tahu kalau size itu nggak selalu jadi penentu survival. Yang penting tuh, kemampuan beradaptasi. Nah guys, dari semua pembahasan tadi, ada banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil. Yang paling penting, setiap makhluk hidup tuh perlu beradaptasi sama perubahan. Hewan-hewan raksasa ini buktiin kalau di dunia ini nggak ada yang permanen. Mereka yang dulunya mendominasi bumi aja bisa punah karena nggak bisa adaptasi. So, ini jadi reminder buat kita semua buat selalu fleksibel dan ready sama perubahan. And that's a wrap guys. Gimana? Seru kan perjalanan ke masa lalunya? Kita udah belajar banyak banget tentang kenapa dan gimana hewan purba bisa jadi raksasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya kalau lo suka sama konten kayak gini. Share juga ke teman-teman lo yang suka sama dinosaurus atau hal-hal prehistorik. See you di video selanjutnya.